misalnya kuliah dulu kan praktek ngajar itu sama yang kondisi yang luring kan Bu. Jadi mungkin pada saat sekarang yang kondisi dari seperti ini Sinta mungkin sedikit mengalami kendala untuk ngajar siswa. Karena apa Bu? Dilihat misalkan dari nilai-nilai siswa nih. Nah ini kebanyakan ada yang nurun waktu di PTSA kemarin Bu. Jadi gimana ya, Sinta mau sedikit diskusi sama Ibu, gimana sih cara ngendaliin biar siswa itu pada biar paham, maksimal ya, biar maksimal waktu ngajar kayak gitu Bu. Ada apa enggak Bu? Ada dulu ya, dimatiin dulu. Lagi ngerekap nilai PTS kemarin juga ini. Jadi apa nih tujuan yang akan dicapai dari diskusi kita hari ini? Kalau Sinta sih Bu pengennya kalau misalkan habis diskusi ini biar dapat solusi gitu, gimana cara pembelajaran yang baik biar nilai siswa itu bisa kita handle bagus gitu, jangan sampai drop kayak gini lagi kayak gitu. Jadi ngerasa bersalah juga sih kalau misalkan lihat siswa itu pada nggak berhasil waktu ujian kayak gitu Bu. Ya kan, mudah-mudahan hasil diskusi kita ini bisa jadi solusi ya. Nah, pastinya Bu Sinta sudah banyak ya melakukan metode pembelajaran selama dari ini ya untuk mengatasi hal tersebut. Apa saja sih yang Ibu sudah lakukan dalam mengatasi masalah yang barusan Ibu ceritakan ini? Kalau kemarin itu kalau misalkan menurut dari pandangan Sinta ya Bu ya, dari sudut pandang Sinta, kalau misalkan mengajar itu kemarin sudah cukup baik sih Bu, karena Sinta sudah juga menggunakan aplikasi-aplikasi pendukung daring seperti Zoom, Google Meet, terus Sinta juga buat PowerPoint untuk siswa, dan itu Sinta rasa waktu penjelasan di Zoom itu juga Sinta sudah menjelaskan, PowerPoint sudah Sinta buat, dan Sinta pikir itu udah cukup baik sih untuk ngasih materi ke siswa kayak gitu. Iya benar juga, kalau Zoom itu kan biasanya setiap kali pertemuan Bu Sinta Zoom ya atau Google Meet deh gitu. Pokoknya kalau misalkan Sinta ngajar itu pakai aplikasi itu, jadi kita jelasinnya di PowerPoint itu ngejelasin waktu Zoom meeting itu Bu kayak gitu. Itu diberikan sebelum ngajar, apa waktu mengajar, atau sesudah mengajar? Nah kalau Kalau yang misalkan gitu. PowerPoint-nya itu Sinta kasihnya itu waktu sebelum ngajar. Jadi sebelum ngajar Sinta kasih PowerPoint-nya sama siswa. Jadi siswa baca dulu nih PowerPoint. Nah sudah itu kalau misalnya kita ada waktu Zoom misalkan 15 menit ataupun 20 menit, itu baru kita bahas tentang PowerPoint itu Bu. Kayak gitu sih kalau Sinta ngajar. Zoom itu siswa-siswa aktif nggak kalau pada saat Zoom biasanya? Kalau misalkan untuk keaktifan siswa itu sih itu mau dipancing dulu Bu siswanya. Kalau misalkan ini nih kita jelasin kayak gini kan, jelasin panjang lebar gini. Nah siswa itu diam awalnya, tapi kalau misalkan nggak kita pancing, mau ada yang mau nanya nggak, masih nggak ada yang mau nanya, ya udah kalau gitu Ibu aja yang nanya, baru ada respon dari mereka. Kayak gitu. Biasanya setiap kali pertemuan siswa yang respon itu yang itu saja atau bervariasi, dari misalnya kan satu kelas itu bisa 35 orang ya. Nah itu siswa yang aktif itu atau yang suka bertanya itu yang itu saja atau banyak? Kalau dari kelas yang Sinta ajar sih, misalkan nih IPA 4 nih tadi, dari misalkan pembelajaran yang hari pertama terus ke minggu selanjutnya masih siswa itu aja yang nanya kayak gitu. Nah kalau misalkan untuk siswa yang lain mereka cuek kayak gitu sih Bu. Mungkin bisa jadi bukan karena mereka tidak ngerti atau tidak mengerti juga ya, atau cuek juga bisa jadi, belum tentu juga ya, karena kan banyak kendala juga ya di pembelajaran daring itu. Pernah nggak Bu Sinta bertanya apa sih kendala mereka pada saat Zoom atau pada saat daring biasanya kendalanya? Kalau itu pernah Bu, pernah Sinta tanya kayak gini, kalian ini sebenarnya ngerti nggak sih yang dibahas kayak gitu kan. Nah itu balik ke grup WhatsApp tuh, grup WhatsApp Sinta tanya sama mereka kira-kira pembelajarannya tadi gimana, kendalanya di mana. Banyak tuh Bu yang respon, Bu sinyal saya gini, koneksinya buruk Bu, saya terkeluar dari ini Zoom kayak gitu. Nah kendalanya memang dari sinyal sih kayaknya ya. Memang sinyal itu memang benar-benar faktor dominan ya. Ibu juga sih kemarin tuh ngajar banyak juga respon siswa yang seperti itu. Jadi katanya Bu, ada yang tidak ada kuota, padahal kan kuota sudah dibantu ya, tapi kita juga tidak bisa
bisa menyalahkan siswa juga ya karena kondisi yang seperti itu. Nah, kalau PowerPoint yang Ibu Sinta tuh kira-kira menurut Ibu Sinta sudah memberikan variasi antara gambar-gambar yang menarik nggak? Nah, kalau menurut Sinta, kalau misalkan Sinta buat PowerPoint Ibu, biasanya Sinta memang selalu menyertakan gambar-gambar di dalam PowerPoint-nya. Memang PowerPoint-nya itu secara tidak langsung memang harus dijelaskan kayak gitu biar siswa itu lebih mengerti, karena materi-materi di PowerPoint itu kan hanya poin-poinnya doang. Jadi butuh penjelasan dari guru kalau misalkan mereka mau baca PowerPoint-nya yang Sinta kasih. Betul. Jadi memang banyak sudah ya variasi yang sudah Ibu Sinta buat, itu sudah bagus sekali menurut Ibu ya. Kemudian juga kan Bu Sinta kan ngejar kelas 10 ya. Nah, kelas 10 itu kan siswa itu kan baru belajar kimia kan. Baru kenal yang namanya kimia gitu. Baru kenal yang namanya kimia. Memang kita harus buat materi kimia itu semenarik mungkin supaya memang mereka tertarik ya, yang bersifat kontekstual seperti itu kan. Nah, kalau masalah sinyal kuota itu artinya memang masalah sudah kita tidak bisa ini juga ya, kita tidak bisa kendalikan, kadang-kadang di tengah-tengah terkeluar gitu kan. Nah, benar sekali kalau Bu Sinta sudah buat PowerPoint, kemudian tapi Bu Sinta sudah pernah nggak ngecek-ngecek siswa itu gaya belajarnya seperti apa? Maksud saya itu kan kalau gaya belajar itu kan ada yang visual ya, kemudian ada yang auditori, kinestetik. Nah, kalau yang PowerPoint itu artinya yang mana, gaya belajar mana yang lebih dominan? Kalau dari PowerPoint itu artinya visual ya, visual. Jadi itu benar-benar membantu siswa yang punya karakter belajar kayak gitu, benar. Karena kita ada gaya belajar masing-masing kan. Ya sebenarnya Bu, kalau misalnya pada saat Zoom itu ada siswa yang nggak nanya, tapi waktu kita tanya mereka bisa loh jawab kayak gitu, karena mungkin nggak sesuai sama karakter mereka belajar gitu Bu. Kalau misalnya yang auditori kan dia lebih nyaman belajar secara apa? Mendengar kan. Nah, jadi kira-kira gimana menurut Bu Sinta di antara supaya semuanya itu bisa terakomodir? Kita apa ya? Apakah Bu Sinta sudah pernah membuat video pembelajaran gitu? Iya, kalau misalkan kayak gitu sih Bu, lebih enaknya lagi kalau misalkan digabungin ya Bu ya. Iya, metode pembelajarannya kayak ada visual digabung sama audio kayak gitu. Kalau misalkan untuk video pembelajaran sih karena kalau nggak salah pernah kan Ibu Sinta bikin kemarin ya? Pernah Bu, tapi cuma sekali doang itu pakainya kemarin. Respon siswa gimana waktu itu? Oh ya, kalau misalkan yang pakai video mereka lebih lebih semangat gitu belajarnya. Terus tuh juga dia bilang kayak gini, Bu, kalau misalkan belajar itu mendingan banyakin video belajarnya Bu, biar kenapa kan pikir tadi kan kenapa kayak gitu ya. Jadi ternyata setelah dipikir-pikir mereka itu kalau misalkan pakai video pembelajaran mereka bisa ngulang kapan aja mereka mau kayak gitu kan. Jadi respon mereka itu lebih enak, Bu, mendingan pakai video deh kayak gini. Seperti itu berarti. Itu salah satunya, berarti Bu Sinta benar sudah pernah melakukannya, cuma mungkin belum konsisten. Iya benar gitu ya. Benar. Saya juga sebenarnya pernah pernah juga bertanya kepada siswa, karena kan kalau kita habis mengajar itu kan kita tanya gimana apa yang Ibu jelaskan ini, sudah mengerti kayak gitu kan. Memang kadang-kadang siswa tuh itulah tadi, kalau Zoom itu terkendala di sinyal, kemudian kadang-kadang saya kirimkan lagi Zoom rekaman Zoom, tapi ada mahasiswa yang HP-nya itu tidak bisa mendownload dan menyimpan video, karena kan itu kan kapasitasnya besar. Nah kayak gitu. Iya pernah juga Bu, kemarin Bu Sinta pernah juga ya video pembelajaran itu Sinta benar-benar kasih bentuk video ya. Jadi itu kan kalau misalkan di WhatsApp itu kan terkendala sama waktu kan Bu, kalau misalkan dia lewat dari sini nggak bisa dikirim. Nah kayak gitu, jadi ada siswa itu yang bilang kan kemarin udah Ibu Sinta bilang kayak gini, kan kemarin udah Ibu jelasin di video waktu di grup itu loh. Bu, HP saya penuh jadi nggak bisa download gitu. Mereka bilang dari 14 mata pelajaran, 14 guru, mereka semua misalnya mengirimkan video
pasti sulit kan, apalagi namanya siswa kan mungkin HP-nya terbatas kapasitasnya kan. Nah, mungkin apa menurut Bu Sinta supaya kita bisa apa mengirimkan video tapi siswa juga tidak keberatan nggak? Ada nggak kira-kira yang menurut Bu Sinta ada aplikasi yang bisa mungkin kayak gini Bu, kalau misalkan siswa itu kendalanya kan di HP nih sekarang, di handphone misalnya kapasitasnya penuh, jadi yang nggak pakai nguras ini memori mereka mungkin Bu, bisa kita masukin kayak link YouTube kali ya Bu ya, kayak link YouTube, berarti video-video pembelajaran kita itu kita masukin dulu ke YouTube gitu ya, kita masukin dulu ke YouTube terus kita kirim aja linknya ke mereka, jadi kan itu bisa mereka ini kan buka terus sampai kapan gitu kalau kita mau ngulang pelajaran. Karena namanya kita sistem daring itu kan siswa kan nggak bisa juga misalnya satu hari itu mengerti benar. Mungkin malam dia bisa buka lagi kayak gitu saat kan, kondisi santai saat kapan aja pokoknya video itu bisa dibuka gitu. lagi kan kalau membuka video dari YouTube kan nggak terlalu besar ya kapasitasnya. Ya mudah-mudahan saja Bu Sinta lebih inovasi dan kreatif lagi dalam membuat video pembelajaran. Nah sebenarnya itu sudah Bu Sinta jawab sendiri solusi dari masalah. Iya Bu, baru jadi akhirnya kalau misalnya kita udah diskusi kayak gini kan jadi kita ada pikiran-pikiran terbuka gitu Bu, padahal udah dilakuin tapi mungkin kurang tepat kayak gitu eksekusinya. Bisa jadi Bu Sinta rutin bertanya kepada siswa, misalnya setelah Bu Sinta kasih videonya kan bisa meminta respon dari siswa apa sih yang kurang dari video itu misalnya, dan kita perbaiki untuk kedepannya kayak gitu kan. Baru sadar sih kalau misalkan kayak gitu. Gimana? Sudah pas kan? Jadi mungkin Bu Sinta lebih variasi lagi. Benar. Kalau begitu rencananya ke depan nggak, rencana aksinya? Mungkin ini Bu, kumpulin dulu materi-materi yang mau kita buat untuk video kan. Kalau misalnya kayak gini, jadi Sinta itu harus banyak bikin edukasi tentang materi kimia kan Bu. Nah, jadi itu mungkin lebih banyak lagi Sinta cari materi, terus berdiskusi lagi sama Ibu nih misalkan, terus sama guru-guru kimia yang lain juga. Terus tuh mungkin kalau misalkan untuk aplikasi-aplikasi itu bisa nanti mungkin Sinta belajar sama Mbak Tri. Bisa kan ditanya-tanya. Bentuk komitmen Bu Sinta dalam menjalankan aksinya nanti ya. Jadi harus banyak bekerja sama. Nanti Ibu mau liatin contoh videonya, ini Ibu sudah buat biar kita bisa sama-sama saling koreksi ya. Memang Ibu juga suka buat video-video ini biar siswanya lebih memahami, karena ini sebenarnya permintaan siswa juga kan. Katanya Bu, kalau habis dari Zoom saya mau ngulang lagi. Saya juga bingung kayak gitu kan. Nah, nanti saya lihatkan coba misalnya video yang sudah dibuat begini. Pokoknya kita sih namanya memberikan yang terbaik ya. Jadi kita memang harus saling berbagi. Gak apa-apa sebenarnya. Misalnya ini seperti hukum dasar kimia. Nah ini saya buatkan seperti ini Bu Sinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kan saya buatkan ini. Nah, apa namanya itu? Pembukaan, intronya. Ini kan dari PowerPoint juga kan? Iya. Ini gambar-gambarnya kita buat yang menarik seperti ini. Iya, jadi lengkap tuh, siswa senang ada yang lihat gambar, sama senang ada yang dengerin. Kalau misalkan di YouTube itu juga nggak apa ya, kita mau ngerekam sepanjang apa juga tetap bisa gitu diakses. Jadi siswa juga, nah kadang-kadang siswa sendiri Bu Sinta mau minta penjelasan contoh soal kan. Kita ini namanya kimia kan nggak lepas dari soal-soal kan, bukan hanya kita teori-teori saja. Jadi saya buatkan seperti ini juga. Mungkin Bu Sinta juga sudah pernah kan pastinya buatkan, tapi ini kita berbagi saja kan supaya. Nah saya juga sebenarnya sudah pernah meminta siswa untuk
lebih suka dalam bentuk tulisan, dalam belajar, ada yang lebih suka dari gambar, ada yang suara, jadi macam-macam kayak gitu. Kan agak sulit kalau kita harus satu-satu kan ya, ngikutin yang gaya belajar mana. mereka. Jadi ini juga banyak masukan dari siswa, ternyata mereka itu lebih senang ini ada masukan dari siswa, mereka tuh pengennya tuh mereka kan kalau Zoom misalnya katanya, kalau Zoom ini sangat tidak efektif bagi saya karena saya agak sulit kayak gitu kan. Nah, kemudian mereka juga ada yang menyarankan mereka bagaimana Bu kalau misalnya kita buat video pembelajaran kayak gitu kan. Nah, jadi sepertinya pada umumnya banyak yang ingin pakai video Bu Sinta, nanti saya kirim ya ke Bu Sinta ini ya, hasil dari pengelompokan siswa dari kelas 10 ini sebagai dasar kita dalam membuat skenario pembelajaran gitu ya. Contoh videonya juga, dan Bu Sinta juga pastinya belajar sudah bagus pastinya. Kemarin saya lihat video Bu Sinta yang itu sudah bagus sekali. Di kelas 10 materi apa kemarin? Yang kemarin itu tentang apa ya, larutan elektrolit. Kalau nggak salah Bu Sinta itu baru buat beberapa sih, ada larutan elektrolit, terus stokiometri, hukum dasar baru gitu-gitu doang. Cuman lebih di apa ya, asal lagi aja gitu juga. Larutan elektrolit itu siswa juga yang kinestetik tuh sepertinya yang tipe pembelajaran kinestetik lebih mudah dalam ini ya, mudah dalam belajar memahami pelajaran dengan menggunakan praktikum sendiri kan. Bisa jadi juga Bu Sinta variasikan kayak gitu. Jadi kalau misalkan kayak video gini kan kita bisa masukin tuh, misalkan dari lab virtual yang ada di internet gitu, jadi bisa kita gabungin tuh dalam video pembelajaran, walaupun itu dari orang, kalau kita yang ngolah kan masih tetap bisa digunakan gitu kan. Kadang-kadang memang kita dari ini untuk pelajaran kimia bermasalah di labor ya. Nah, Bu Sinta gimana kalau labor pakai lab virtual itu? Iya, kalau misalkan untuk laboratorium kimia itu Sinta lebih ke lab virtual Bu. Nah itu kan ada animasinya kan. Jadi kalau misalkan ke lab virtual itu kan kita bisa gunain animasi-animasi yang ada di internet, jadi membantulah mereka untuk bisa memahami lagi gitu mempelajari itu. Atau kalau enggak praktikum dulu tuh, praktikum setelah itu baru kita lakuin lab virtual kayak gitu sih Bu. Iyalah. Nah, artinya Bu Sinta sudah mulai banyak nih solusi dan rencana yang akan Bu Sinta lakukan ke depan ya. Nah, diulangi lagi rencana aksinya apa? Oke, mungkin kalau misalkan untuk yang pertama ini Sinta lebih banyak lagi diskusi sama guru-guru yang sama kayak Sinta, yang kita kan punya ini grup WA kan. Benar. Mungkin lebih banyak lagi diskusi sama ibu kan, terus sama grup WA kimia kan. Benar. Terus itu juga lebih mengembangkan kreatif Sinta dalam IT nih, lebih banyak nanya-nanya lagi sama Mbak Tri atau gimana cari di internet kayak gitu. Jadi lebih ke diri Sinta aja, fokus dan semoga bisa terus gitu konsisten ya. Konsisten ya, gitu. Jangan lupa juga siswa juga dilibatkan dalam rencana aksi ini. Oh iya benar. Ya kan? Artinya apa, mereka memberikan masukan. Ya, masukan dari siswa kan juga bisa jadi patokan kita buat video itu kayak gini gitu ya mungkin. Ibu makasih banyak untuk waktunya, terus juga terima kasih banyak juga udah mau dengerin cerita Sinta kayak gitu kan Bu. Yang akhirnya Sinta bisa ngambil kesimpulan sendiri nih, ternyata udah pernah dilakuin kayak gitu kan. Mungkin udah pernah dilakuin, karena kita nggak eksekusi gitu.